Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi IPA-nya akan membahas mengenai tekanan zat cair dan hukum Archimedes. Tekanan zat cair atau sering kita sebut tekanan hidrostatis. Pernahkah kamu menyelam di air? Apakah dadamu terasa mendapat tekanan? Tekanan yang menekan dadamu akibat dari adanya tekanan zat cair. Tekanan itu dinamakan dengan tekanan hidrostatik. Akibat gaya gravitasi, berat partikel air akan menekan partikel di bawahnya, dan begitu pula partikel-partikel air di bawahnya akan saling menekan hingga ke dasar air, sehingga tekanan di bawah akan lebih besar dari tekanan di atas. Jadi semakin dalam kita menyelam dari permukaan air, maka akan semakin banyak volume air yang ada di atas kita dengan permukaan air, sehingga tekanan yang diberikan air pada tubuh kita atau tekanan hidrostatis akan semakin besar. Tekanan hidrostatis adalah tekanan di dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair. Dengan rumusannya adalah P yaitu tekanan hidrostatik, dan Rho massa jenis zat cair, G percepatan gravitasi, dan H kedalaman. Sehingga rumus untuk tekanan zat cair adalah P sama dengan Rho kali G kali H, dengan satuannya adalah Newton per meter persegi atau Pascal, sama dengan tekanan zat padat. Lubang air nomor 3 itu lebih besar tekanannya, karena semakin dalam suatu tempat dalam air dalam permukaan, maka semakin besar tekanan hidrostatisnya. Contoh dari terapan tekanan hidrostatik adalah bentuk bangunan bendungan air selalu lebih lebar bagian bawahnya. Hal ini untuk menahan besarnya tekanan pada bagian bawah. Tekanan hidrostatis ini penting untuk diperhatikan dalam merancang berbagai struktur bangunan dalam penampungan air. Misalnya pembangunan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Penyelam tradisional pendengarannya sering rusak atau terganggu akibat besarnya tekanan hidrostatik di dasar lautan. Selanjutnya, mari kita lihat untuk percobaan dari hukum Archimedes. Mari kita lakukan percobaan untuk hukum Archimedes. Yang dibutuhkan adalah sebutir telur, gelas kosong, kemudian pengaduk atau sendok, selanjutnya garam, bisa menggunakan merek apa saja, kemudian selanjutnya adalah air. Mari kita lakukan percobaannya. Kita masukkan dulu telur ke dalam gelas, kemudian kita tuangkan air. Nah, nanti ada 3 keadaan benda saat dicelupkan ke dalam zat cair. Mari kita simak. Yang pertama, keadaan benda ini atau keadaan telur ini terjadi saat massa jenis zat cair lebih kecil daripada massa jenis benda. Contohnya, besi atau baja akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam air, atau pada contoh percobaan ini adalah telur yang tenggelam. Selanjutnya, kita masukkan lagi 1 sendok garam. Kita aduk. Setelah kita masukkan 1 sendok garam, kita aduk, kemudian kita masukkan telurnya ke dalam gelas. Nah, apa yang terjadi? Ternyata telurnya masih di bawah atau tetap tenggelam. Kita bisa lihat. Nah, telurnya masih di bawah, masih tetap tenggelam. Kemudian kita bisa tambahkan lagi garamnya untuk percobaan kedua dengan 2 sendok garam. Kita aduk lagi sampai merata. Kemudian kita masukkan lagi telur ke dalam gelas tersebut. Telur tersebut akan melayang. Keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair sama dengan massa jenis telur atau benda. Contohnya, telur yang dimasukkan ke dalam air yang ditambahkan sedikit garam akan melayang karena massa jenis keduanya sama. Selanjutnya, kita tambahkan lagi 1 sendok garam. Kemudian kita aduk.
lalu masukkan telur ke dalam gelas. Apa yang terjadi? Nah, telur tersebut akan terapung. Keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair lebih besar dari massa jenis benda atau telur. Contohnya, styrofoam atau plastik akan terapung jika dimasukkan. Nah, mari kita pelajari tentang hukum Archimedes, tapi sebelumnya kita simak dulu perbedaan antara massa dan massa jenis. Ini sudah kita pelajari pada materi kelas 7, massa dan massa jenis. Massa adalah properti atau sifat dan ukuran pada suatu materi atau benda. Sedangkan massa jenis adalah rasio atau perbandingan massa suatu benda. Sehingga massa itu satuannya adalah kilogram. Sedangkan massa jenis adalah kilogram per meter kubik. Nah, kalau kalian sudah paham konsep massa dan berat, kalian pasti akan berpikir dengan mudah. Mana yang lebih berat antara kapas 50 kg atau baja 50 kg? Ya, samalah, orang sama-sama 50 kg. Hal inilah yang dimaksud dengan massa jenis. Massa persatuan volume, massa persatuan volume baja lebih tinggi, makanya volume jauh lebih kecil dibandingkan dengan kapas. Penemu Archimedes atau hukum Archimedes adalah Archimedes sendiri. Ternyata Archimedes sadar bahwa volume air yang bertambah saat ia masuk ke dalam bak mandi setara dengan volume dirinya sendiri. Itu artinya untuk mengetahui berapa volume mahkota, tinggal masukkan aja kedua emas tadi di dalam air. Kalau penambahan volume airnya sama, artinya emas yang digunakan di mahkota adalah emas murni 100%. Rumus ini ditemukan oleh Archimedes saat dia disuruh untuk membuktikan keaslian mahkota yang digunakan pada raja saat itu. Rumus ini ditemukan Archimedes pada saat ia masuk ke dalam bak mandi. Adalah hukum Pascal. Pernahkah kamu melihat dongkrak mobil pada saat dipakai? Mengapa dongkrak tersebut dapat mengangkat mobil yang besar dan berat? Penemu hukum Pascal adalah Blaise Pascal. Fenomena yang ditemukan oleh Pascal menunjukkan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Selanjutnya, mari kita lihat contoh soal untuk tekanan hidrostatik. Seekor ikan berada di kedalaman akuarium 20 cm. Berapa tekanan hidrostatik yang dialami ikan tersebut? Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat dan rho-nya 1000 kg per meter kubik. Nah, kita harus diketahui dulu yang ada angkanya adalah yang pertama 20 cm. 20 cm itu sama dengan H. H sama dengan 20 cm. Kemudian kita rubah ke dalam satuan internasional meter. Naik 2 kali cm 1, 2 sehingga naik 2 kali berarti 10 pangkat min 2 atau kita masukkan angkanya jadi 20 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, ini sama dengan min 2 kita hilangkan karena ada 0 di sini menjadi tinggal 1 nolnya berarti 2 kali 10 pangkat negatif ya min 2 dikurangi 1 berarti tinggal negatif 1 meter. Selanjutnya percepatan gravitasi. Percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kita tulis 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian rho, massa jenis. Massa jenisnya adalah 1000 kg per meter kubik. Kita tulis kemudian yang ditanyakan di sini adalah berapakah tekanan hidrostatis P. Nah, sekarang mari kita jawab sama-sama dengan rumus untuk tekanan hidrostatis adalah P sama dengan rho kali G
kali H. P-nya yang dicari, Rho-nya kita masukkan 1000 kg per meter kubik. Selanjutnya, percepatan gravitasinya 10 dikali 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian H-nya tingginya adalah ya 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Nah, sekarang kita rubah satuannya terlebih dahulu. Kilogram meter per sekon kuadrat ini sama dengan Newton. Meter pangkat 3 ada di bawah, di atas ada 1, berarti hilang, tinggal 2 karena habis. Hingga satuannya adalah Newton per meter persegi atau Pascal. Kemudian kita kalikan angkanya, 1000 kali 10 kali 2 kali 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 kita coret dengan angka 10 karena hilang satunya atau nolnya, sehingga 1000 dikali 1 dikali 2. Selanjutnya untuk contoh soal hukum Archimedes. Diketahui sebuah benda dengan volume 0,5 meter kubik tercelup seluruhnya ke dalam zat cair yang massa jenisnya 1500 kg per meter kubik. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka benda akan mengalami gaya ke atas sebesar, nah kita ketahui bahwa untuk hukum Archimedes, untuk gaya apungnya rumusnya adalah Fa sama dengan Rho kali G kali V. Nah, kita tuliskan dulu diketahuinya. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah gaya ke atas atau Fa. Nah, kita tahu bahwa rumus untuk Fa sama dengan Rho kali G kali V. Rho-nya di sini adalah massa jenis, sudah ada. G-nya adalah percepatan gravitasi, sudah ada juga nilainya. Kemudian V-nya juga volumenya sudah ada. Kita tinggal masukkan saja. Rho-nya di sini adalah 1500 kg per meter kubik. Kemudian selanjutnya G-nya atau percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian dikalikan lagi dengan V, volumenya 0,5 meter kubik. Nah, sekarang 0,5 meter kubiknya kita rubah ke dalam pangkat. Ini sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 1, karena di belakang komanya ada satu huruf atau satu angka. Kita masukkan 5 kali 10 pangkat negatif 1 meter kubik. Ini supaya memudahkan kita dalam perhitungan. Kemudian kita
rubah satuannya. Di sini meter kubik udah di atas di bawah habis. Kemudian kilogram meter per sekon kuadrat ini sama dengan newton. Sehingga untuk satuannya untuk gaya atas atau gaya apung, gaya ke atas adalah newton. Sehingga 1500 dikali 10 dikali 5 kali 10 pangkat min 1. Pangkat min 1-nya kita coret dengan angka 10 nolnya sehingga habis. Sehingga tinggal 1500 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 5. Hasilnya adalah 7500 newton. Terima kasih dan sampai jumpa kembali pada materi selanjutnya.